Ramadan dari sisi agama adalah tempat di mana kita masuk dalam suasana pelatihan mental spiritual. Sayangnya tidak ada sebuah himbauan yang sifatnya masif dan nasional terkait dengan bagaimana menghubungkan antara Ramadan dengan semangat anti korupsi. Kalau lihat dari perspektif korupsi, justru inilah saat dimana kita diuji apakah iya kita melakukan tindakan koruptif sementara kita sedang berpuasa. Sebagai bulan training sebenarnya, ketika seseorang itu, terutama muslimnya, secara istiqomah menerapkan sikap tindak anti korupsi, sebenarnya sebuah proses yang sangat bagus untuk membangun semangat mental anti korupsi ya, untuk memperbaiki diri, introspeksi agar tidak melakukan hal yang koruptif ke depan. Jadi ini sangat bagus apabila setiap insan menyadari mengenai fadilah dari pelaksanaan puasa dikaitkan dengan persoalan korupsi di negeri. Kalau diperluas lagi, sayangnya tidak ada sebuah himbauan yang sifatnya masif dan nasional terkait dengan bagaimana menghubungkan antara Ramadan dengan semangat anti korupsi, baik dalam lembaga yang formal maupun informal, apalagi yang sebenarnya menjadi garda terdepan dalam pemberantasan korupsi. Itu tidak ada himbauan nasional. Itu sangat disayangkan ya. Gitu. Saya nggak tahu apakah ini selagi pusing dengan persoalan Rafael itu, saya nggak tahu juga. Karena ternyata perdebatannya masih panjang, ya kita nggak tahu juga di mana, gitu. Saya pikir melihat persoalan bangsa yang tidak henti-hentinya dihadapi dengan persoalan-persoalan integritas, saya sih berharap para khotib dan para ulama dan sebagainya untuk selalu mengingatkan kalau saja terjadi terkait dengan persoalan bangsa ini, dan syukur-syukur para pemimpin bangsa juga turut melihat ini sebagai sebuah momen untuk introspeksi diri, juga melihat ini dalam konteks yang ideal ya. Kita tahu bahwa kita akan memasuki masa 2024, masa pilpres dan sebagainya. Kita tahu bahwa ada kebutuhan-kebutuhan yang tertentu yang membuat akhirnya orang berusaha untuk mencari kesempatan dalam rangka misalnya terpilih kembali. Jadi semoga Ramadan ini bisa membuat yang bersangkutan menyadari bahwa akan ada perhitungan di hari akhir yang semua adalah konsekuensi dari apa yang dapat selama di dunia ini. Jadi semoga kesadaran terhadap perhitungan di hari akhir itu membuat dia menjadi menyadari pentingnya untuk selalu mengkoreksi diri. Nanti kalau sampai harus berhadapan dengan OTT KPK kan repot, semuanya malu. Dan kasus Rafael Alun hanya karena anak yang mungkin bertindak di luar kewajaran sampai akhirnya terbongkar orang tuanya dan terbongkar instansinya. Kan nggak ada pernah ngira seperti itu kan. Jadi maka sebaiknya menurut saya pengalaman saya, sebaiknya di setiap rumah itu ada provosnya gitu loh, ada yang mengingatkan. Jadi kalau pengalaman saya di KPK itu sebaiknya ketika ada tanda tangan integritas, istrinya atau suaminya ikut tanda tangan. Kalau dia tanda tangan maka berarti dia akan tahu konsekuensinya, sehingga mengingatkan istri atau suaminya agar tidak melakukan tindakan-tindakan tercela. Kita tahu di KPK seringkali OTT kan suami istri, gitu. Maka peranan pendamping perlu, dan peranan keluarga besar, anak terutama untuk menyadarkan orang tuanya. Ketika semua pihak sepakat untuk membangun integritas dalam keluarga, maka rasanya nggak akan terjadi kasus yang dialami oleh Rafael. Gitu. Jadi bagaimana membangun integritas di lingkungan keluarga masing-masing untuk sama-sama berintegritas.